Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, balik lagi bersama Michelle dan Saina yang menemani para remaja dalam menyampaikan kata hatinya. Asik. Oke, jadi di episode hari ini ya, aku dan Saina ini mau membahas tentang jatuh cinta gitu ya. Tapi jatuh cintanya nggak hanya tentang jatuh cinta aja, tapi tentang susahnya jatuh cinta. Waduh, wah. jatuh cinta aja susah ya. Makanya ya, padahal biasanya jatuh cinta ini kan didefinisikan sebagai perasaan yang menggembirakan gitu kan, yang bikin kita senang gitu ya. Tapi ternyata ada juga loh orang yang susah jatuh cinta karena ya banyak alasan lah ya, karena alasan yang berbeda gitu. Nah, kamu tahu nggak ternyata ya ada susahnya jatuh cinta ini tuh juga ada fobianya gitu, namanya filofobia. Gila, pakai fobia segala. Apa tadi namanya? Filofobia. Filofobia. Oke. Jadi aku tuh waktu beberapa hari yang lalu aku kan lagi nge-research gitu ya tentang jatuh cinta, tentang sulitnya jatuh cinta gitu ya. Terus habis itu tiba-tiba aku nemuin gitu ada fobia namanya filofobia gitu. Jadi sebenarnya aku juga nggak tahu ya itu beneran apa enggak gitu ya, karena cuma ada lumayan banyak gitu loh di Google tentang filofobia ini gitu. Jadi mungkin aku bahas dikit lah ya tentang filofobia ini yang berdasarkan yang udah aku temukan di Google gitu ya. Jadi filofobia ini tuh salah satu jenis fobia yang dimana ketika seorang ini merasa takut untuk jatuh cinta. Bahkan mereka ini nganggap kalau misalkan hubungan percintaan itu tuh sesuatu yang mustahil gitu. Wow. Selain itu tuh bakalan muncul perasaan takut yang berlebihan. Jadi perasaan takutnya tuh udah nggak normal gitu terhadap rasa jatuh cinta atau hubungan percintaan. Nah, ini tuh rasa takut ini nggak hanya mentally aja, tapi physically juga dirasakan gitu, kayak misalkan sulit secara normal, terus mual gitu. Nah, jenis fobia kayak gini ya, filofobia ini biasanya tuh disebabkan oleh trauma pengalaman hubungan percintaan di masa lalu. Waduh. Nah, selain trauma tentang hubungan mereka sendiri, filofobia ini juga bisa disebabkan misalkan kayak perceraian orang tua, pertengkaran orang tua, atau melihat mengalami kekerasan dalam rumah tangga gitu misalkan. Jadi katanya banyak banget sesuatu yang bikin trigger si filofobia ini gitu, bisa trauma hubungan mereka sendiri, atau bisa juga kayak mereka tuh melihat gitu ya KDRT lah atau apalah gitu. Jadi itu tentang filofobia gitu, dan ini banyak banget sih guys di Google gitu. Jadi kalau kalian mau cek-cek gitu ya, boleh banget langsung aja cek di Google gitu, filofobia, dicek, itu banyak banget sih artikel-artikel juga tentang filofobia gitu. Jadi sebenarnya aku juga belum tahu sih itu emang beneran atau emang orang-orang bikin doang gitu ya. Tapi banyak sih yang bahas tentang filofobia ini gitu. Oke. Ya, mending kita langsung aja ya berlanjut ke SCBC gitu ya, daripada berlama-lama lagi gitu ya. Karena ini kayaknya seru banget sih, kita mau bahas tentang susah jatuh cinta gitu ya. Oke. Langsung ke SCBC. Mungkin aku mau nanya dulu ya ke Saira nih sebagai pembukaan SCBC pada hari ini gitu ya. Pertanyaannya nih, udah siap banget nih untuk menjawab nih. Pertanyaannya simple banget gitu ya. Pertanyaannya adalah, pernah nggak ada di posisi kamu tuh susah untuk jatuh cinta dengan seseorang atau mengalami kesulitan dalam hal percintaan? Nah, simple banget. Pertanyaannya simple, tapi jawabannya nggak simple ya. Jawabannya agak belibet kayaknya nih ya. Iya, ini mesti berpikir keras ini ya, mengalahkan soal matematika. Enggak sih guys, soal matematika tuh ya ada lawan lah. Oke. Jawabannya apa yo? Pernah atau enggak? Apa yo? Gimana ya? Oke. Aku sih ngerasa pernah sih. Sekarang nih lagi ngerasain. Waduh. Aku lagi ngerasain
sebenarnya kayak Michelle bilang tadi ya, sebenarnya susahnya jatuh cinta nih, orang yang susah jatuh cinta itu bisa aja kan disebabkan oleh banyak faktor ya kan. Nah, adalah beberapa faktor yang bikin aku jadi susah untuk jatuh cinta gitu ya kan. Sebenarnya dulu sih nggak pernah ya, cuman karena waktu itu sempet ada kejadian gitu ya kan yang emang memberikan pengaruh yang cukup besar gitu ya. Jadi sampai sekarang nih aku masih lagi ngerasa lagi sulit ya untuk jatuh cinta. Ya. Berarti ya Bang, mungkin karena apa ya? Berarti karena ada pengalaman di masa lalu gitu lah ya, dan itu sekali ngaruh gitu kan ke sekarang ini gitu. Bener sekali. Oke. Nah, kalau aku yang ditanya gitu ya, pernah nggak sih di posisi kayak susah jatuh cinta atau mengalami kesulitan dalam hal percintaan gitu ya? Jawabannya sama sih, pernah gitu. Dan itu di sekarang-sekarang ini gitu kan. Janjian apa ini kita ya, Shell? Waduh. Kayaknya kita emang selalu samaan terus gitu ya. Ya sih. Nah, sebenarnya banget nih, aku tuh orangnya gampang banget jatuh cinta gitu. Dan aku rasanya pernah cerita ini sih ke Saina gitu ya. Aku tuh orangnya gampang banget jatuh cinta gitu. Jadi orang baik dikit ke aku langsung jatuh cinta. Orang perhatian dikit ke aku bisa langsung jatuh cinta gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kata susah gitu buat aku jatuh cinta sama seseorang gitu kan. Tapi makin kesini gitu ya, makin kesana. Oh enggak. Makin kesini makin kesana, makin jauh dong. Gini ya, kayak makin kesini makin dewasa gitu ya, aku makin kadang ngerasa gini kayak pointless banget kalau gue harus jatuh cinta sama seorang gitu. Karena sebenarnya apa ya, kayak Sayana juga gitu ada karena ada aku bilang susah jatuh cinta itu kan juga bisa dari beberapa faktor gitu ya. Dan nggak hanya trauma aja gitu, nggak hanya takut atau apa gimana, tapi salah satunya emang aku ada pengalaman dari past relationship yang aku ngerasa kayak aduh gue ogah banget lah kalau misalkan harus ngalamin itu lagi gitu kan, kayak capek banget gitu. Tapi ada juga beberapa alasan kenapa tuh aku jadi susah dan menghindar gitu loh jatuh cinta gitu kan. Kenapa tuh? Jadi yang pertama itu adalah aku tuh lagi pengen fokus sama diri aku sendiri gitu. Aku ngerasa kayak waktu dulu gitu ya, waktu sebelum kuliah gitu, aku ngerasa kayak emang sih aku living my best life gitu kan, udah jalan-jalan sama teman-teman, terus habis itu juga di sekolah ya happy aja gitu kan, punya banyak teman juga, banyak relasi, terus sempat punya pacar juga gitu. Jadi kayak aku ngerasa ya senang-senang aja gitu. Tapi at some point aku juga ngerasa kayaknya aku kurang fokus deh sama diri aku sendiri. Jadi aku terlalu dalam artian ngurusin orang lain gitu loh, kayak ya maksudnya it's not a bad thing ya, itu bukan hal yang buruk, kita tuh perhatian sama orang lain, care sama orang lain gitu. Tapi terkadang kan kita bisa terlalu perhatian sama orang lain sampai kita lupa sama diri kita sendiri gitu kan. Kita ngurusin orang lain terus, tapi diri kita sendiri malah nggak keurus gitu. Nah aku ngerasa kayak gitu, aku ngerasa kayak oke nih emang kehadiran aku mungkin membuat orang lain jadi seneng atau membuat ya jadi life of the party gitu misalkan ya, tapi aku malah lupa kalau misalkan diri aku sendiri juga butuh didengerin gitu loh. Aku juga butuh, misalkan nih aku bisa jadi pendengar yang baik, jadi teman ceritanya orang lain, tapi aku sendiri pun ternyata juga butuh loh teman cerita, butuh didengerin loh gitu. Jadi makanya aku ngerasa kalau cita-cita itu kan maksudnya misalkan nih itu cinta, terus habis itu kita ada di dalam suatu hubungan gitu ya, itu kan berarti fokus kita kan gak hanya ke diri kita aja dong gitu kan, pasti kita fokus kita bakal ke orang lain itu juga, ke pasangan kita itu juga gitu. Dan aku ngerasa aku belum siap untuk membagi fokusku dulu gitu. Aku pengen sekarang ini benar-benar fokus sama diri aku sendiri gitu, benar-benar ngedengerin diri aku tuh lagi mau apa sih gitu. Aku ingin memenuhi segala keinginan yang aku mau gitu. Itu yang pertama. Pengen me time sepuasnya lah ya. Pengen me time dulu gitu kan. Karena
maksudnya kan umur segini tuh umur kita bener-bener grow up gitu kan, bener-bener transisi gitu dari remaja ke dewasa gitu kan. Jadi makanya aku pengen bener-bener ya pokoknya untuk diri aku sendiri lah. Tapi bukan berarti aku ngomong kalau orang-orang yang pacaran di umur-umur segini tuh salah ya gitu, enggak gitu ya. Jangan disalahartikan ya guys. Gitu, terserah kalian boleh kok pacaran gitu. Cuman untuk aku sendiri gitu ya, aku ngerasa aku pengennya kayak gitu. Itu alasan yang pertama. Nah alasan yang kedua, aku tuh lagi pengen fokus ke masa depan dan karir nantinya gitu lah ya. Karir. Jadi aku tuh pas SMA gitu ya, SMA kelas 11-12an gitu, aku tiba-tiba kayak punya goals gitu ya, tiba-tiba kepikiran buat nanti di umur 20ku ini aku pengen kayak travel lah gitu, pengen keliling dunia gitu kan, pengen puas-puasin waktu-waktuku menjadi single dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kayak intinya dari umur 20 sampai 30 itu ya waktunya untuk aku sendiri gitu loh. Jadi kayak ya kan itu kan pertama kalinya dalam hidup ya, maksudnya semua yang kita lakukan pertama kali dalam hidup. Misalkan pertama kalinya kita dapat kerjaan gitu nantinya gitu kan, pertama kalinya mungkin nanti kita punya rumah sendiri atau punya apartemen sendiri atau punya tempat tinggal sendiri gitu kan, pertama kalinya kita dapat penghasilan dan lain sebagainya gitu kan. Nah makanya karena itu aku pengen benar-benar fokus sama masa depan aku, pengen fokus sama karir aku gitu. Makanya aku nggak pengen ada sesuatu yang nge-distract aku atau yang jadi hambatan gitu buat aku. Bukan berarti aku ngomong kalau berarti punya pacar tuh jadi hambatan gitu ya, jadi pengalihan gitu ya. Sebenarnya nggak kayak gitu. Cuman aku takut aja gitu kalau aku nggak bisa membagi waktu atau membatasi gitu kan. Makanya aku ngerasa udahlah, mendingan gue fokus dulu gitu sama masa depan, sama karir gitu. Kalau misalkan tiba-tiba Tuhan ngasih kayak, nih Shell pacar nih buat kamu gitu ya, ya aku juga nggak menolak sih gitu kan. Cuman ya maksudnya plan awalku ya kayak gini gitu. Nah terus selanjutnya itu aku juga ngerasa gini, aku tuh males ketemu sama orang yang salah lagi karena aku ngerasa gini, itu bakalan buang banyak waktu aku gitu kan. Iya bener banget. Ya jadi sebisa mungkin aku ini bertemu seseorang yang tepat di waktu yang tepat, biar nggak perlu buang-buang waktu lagi, nggak perlu drama-dramaan lagi. Karena kita udah makin dewasa tuh udah makin banyak kan yang diurusin gitu ya, nggak punya waktu untuk cuman drama tentang percintaan doang gitu loh. Jadi jangan buang-buang waktu gue gitu loh. Jadi sebisa mungkin benar-benar harus dipersiapkan banget sih gitu. Jadi ya emang sih live little gitu kan, kita harus mempunyai banyak experience, banyak pengalaman gitu. Tapi ya kalau misalkan kita bisa nunggu sebentar untuk bertemu seorang yang tepat, kenapa enggak gitu, kenapa kita harus ngebet banget pengen pacaran gitu misalnya gitu kan. Dan menurut aku pun berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu ya, aku nggak punya pacar pun it's not a big deal gitu, itu bukan suatu problem gitu kan. Jadi ya udah gitu, I don't mind gitu kalau harus tunggu beberapa tahun lagi untuk punya pacar dan lain sebagainya, karena itu bukan masalah buat aku gitu. Nah yang terakhir gitu ya, ini aku sering banget sih ngobrolin ini sama Saina gitu ya, tentang pernikahan dan anak gitu. Dan di episode sebelumnya kita pernah bahas tentang ini ya, di episode apa sih, karir atau cinta gitu-gitu ya, kita pernah kita pernah bahas soal ini gitu. At some point aku pernah sih kepikiran untuk married gitu ya, terus punya anak gitu, tapi takut juga nggak siap gitu kan. Karena gini, aku ngerasa kadang-kadang aku ngerasa gini, kayaknya enak juga ya kalau misalkan aku nih nikah gitu nanti misalkan sesudah udah lulus, habis itu udah bekerja, terus mungkin mau cari pasangan gitu, mau nikah gitu, terus nanti punya anak, bikin keluarga gitu. Terus aku ngerasa kayak mungkin enak juga nih ya, terus habis itu ntar ya pokoknya kita bertemu dengan orang yang tepat, terus habis itu kita merasa dicintai gitu kan. Itu kan siapa sih yang gak mau kayak gitu kan. Tapi di sisi lain aku takut ketika misalkan nih, aku takut kalau aku
menikah sama seseorang, ternyata orangnya ini bukan orang yang tepat dan kita udah menikah statusnya gitu kan, itu kan lebih ribet lagi daripada pacaran gitu ya. Kalau pacaran kita nggak ketemu orang yang nggak tepat, ya udah masih bisa putus gitu kan. Tapi kalau udah nikah itu kan lebih kompleks gitu ya. Kita udah bener-bener terikat banget, dan kalaupun bisa cerai dan lain sebagainya, ya maksudnya kalau misalkan nih aku ngikutin karena aku religious person gitu ya cukup religious lah ya, maksudnya jadi aku ngerasa kalau harus ngikutin agamaku banget agak gimana gitu ya kalau misal harus ada perceraian dan lain sebagainya gitu kan. Jadi benar-benar harus dipikirin matang-matang gitu kan, harus dipikirin baik-baik gitu. Nah terus habis itu aku juga takut ketemu sama orang yang kayak nggak bener gitu loh, jadi makanya aku juga takut gitu kan untuk married dan punya anak dan lain sebagainya gitu. Nah terus juga aku mikir gini ya, punya anak gitu, terus aku ngerasa gini, oh asik juga ya punya anak gitu. Tapi habis itu aku inget nih kalau ntar anakku udah jadi balita gitu ya, terus dia teriak-teriak gitu, waduh ya Tuhan, aku paling gak bisa sama anak kecil yang balita gitu, umur berapa sih? Ya sekitar TK-an, SD kelas 1-an gitu lah ya. Ya terus habis itu aktifnya ya kan. Iya, terus habis itu kan mereka tuh biasanya tuh teriak-teriak lah, nangis-nangis lah di mall gitu kan biasanya. Terus misalkan nih kayak nggak mau pulang gitu, atau nangis minta dibeliin mainan ini itu gitu kan. Terus aku kayak, ya Tuhan aku nggak bisa gitu loh, kayak rasanya tuh minta ditampol gitu. Ya ampun. Terus habis itu kayak gitu, kayak mau papaku tuh udah ngerti gitu loh. Biasanya nih ya kalau misalkan aku lagi di mall gitu ya, di tempat umum gitu, terus ada tuh anaknya kayak begitu tuh, terus habis itu mamaku ngomong, nih pasti minta ditampol ya katanya. Gara-gara emang iya gitu, kayak aku udah aduh ya ampun, aku kesel banget. Apalagi mereka tuh kalau nangis tuh nangis yang teriak gitu loh, yang kayak sampai suaranya tuh yang melengking gitu kan. Aku merasa ya ampun, aku kesel banget, dan aku merasa kayak gue nggak bisa kayak gitu, nggak bakalan sabar, pokoknya nggak bakalan sabar lah. Jadi kayak aku mikir 2 kali, emang iya gue beneran pengen punya anak, apakah gue siap kayak begitu gitu kan. Terus ya apa sih, ya maksudnya itu kan sebenarnya normal ya, yang namanya anak kecil ya begitu gitu. Cuma rasanya kayaknya akunya gitu yang nggak bisa, akunya yang nggak sabar gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya makanya aku sering mikir-mikir lagi gitu, apakah emang beneran siap gitu, apa mau gitu kan. Karena juga ya aku sama Saina tuh kayak bilang kayak ya udah kita juga nggak apa-apa gitu kan kalau misalkan kita nggak married, nggak punya anak gitu, jadi rich auntie gitu ya. Jadi ya kita no problem sih kalau misalkan nggak punya pasangan, nggak menikah, nggak punya anak gitu. Karena bagi aku sendiri ya maksudnya jatuh cinta itu kan experience yang tadi kayak aku bilang gitu ya, menggembirakan gitu kan, yang bikin kita senang. Dan aku rasa semua orang pasti butuh cinta lah di hidupnya gitu. Tapi kayak aku nggak mengharuskan itu terjadi di hidupku gitu loh, karena aku pernah jatuh cinta dan ya udah gitu, aku udah tahu rasanya, tahu enaknya kayak gimana, nggak enaknya kayak gimana. Dan kayak ntar kalau misalkan aku udah gede, udah bener-bener punya karir, punya rumah sendiri, dan pokoknya udah hidup sendiri gitu ya, ya nggak mengharuskan punya suami juga gitu loh, punya anak juga gitu. Jadi it's okay gitu loh, hidup single pun juga nggak masalah gitu. Ya pokoknya itu bukan menjadi tujuan utama Michelle, itu bukan jadi tujuan utama kita sih menikah itu. Cuman maksudnya kalau misalnya emang dikasih gitu ya, sosok yang emang dia cocok banget nih buat saya, cocok banget nih buat Michelle, ya udah kita terima gitu. Tapi kalaupun gak dikasih ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kita udah punya, ibarat kata itu jadi kita punya plan A, kita punya hal-hal yang kita prioritaskan gitu. Dan sebenarnya
Ya ini pemikiran orang beda-beda sih. Mungkin ada juga di antara kalian denger ini bilang, kenapa sih nggak mau nikah? Padahal nikah kan enak banget. Apalagi kalau misalnya nikah sama orang yang tipe kita banget gitu kan. Cuman ya gimana ya? Iya sih, karena orang beda-beda. Iya, beda-beda. Dan bisa aja kan pernikahan tiap orang pun juga beda-beda ya kan. Ya emang pernikahan tidak semudah yang dibayangkan. Terus ada juga yang bilang pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan gitu. Tapi kalau misalnya memang suatu saat nanti kalian menikah terus kalian bahagia gitu kan, hidup sama laki-laki atau perempuan yang emang udah kalian sayang banget gitu, sekalian punya keluarga gitu, ya bagus itu, kita turut bahagia gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, tapi bukan berarti kita juga udah pasti akan seperti itu gitu. Maksudnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi warawiri gitu ya kan. Ya bener banget sih, karena ya juga aku ngerasa gini, ada beberapa temanku yang ketika aku ceritain kayak gini gitu ya, mereka ngomong kayak, emang kenapa gitu, kok lu nggak mau nikah gitu, terus habis itu kayak ngerasa kayak, terus gimana dong sama keturunan lu dan lain sebagainya gitu kan. Dan aku nggak menyalahkan mereka sih, karena aku ngerti kalau pemikiran orang tuh beda-beda. Ada orang yang kayak pengen banget untuk menikah, ada juga orang yang enggak, dan aku sama saya nanti termasuk orang yang kayak biasa aja gitu lah ya, kita nggak ngebet banget pengen nikah gitu. Jadi benar-benar kayak ya udah, kalaupun ntar ketemu pasangannya ya udah, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada orang yang benar-benar kayak mengharuskan dalam hidupnya itu mereka harus menikah dengan seseorang, harus punya keluarga, punya keturunan gitu kan. Nah ketika ada beberapa teman aku yang nanya kayak gitu, gimana sama keturunan lu gitu kan. Dan aku ngomong kayak, ya emang sih kesannya kayak egois gitu ya, gue nggak mikirin keluarga gue atau gimana gitu. Tapi ketika aku pernah sih ngomongin juga ke orang tua aku gitu ya, kayak aku cuma ngomong kayak, iya ntar aku nggak tahu sih, kayaknya aku juga nggak mau punya anak, nggak mau nikah. Dan itu nggak menjadi problem juga sih dari orang tua aku. Kayak mereka, ya udah kalau lu nggak mau ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu, no problem gitu kan. Nah mungkin cuman kalau misalkan aku ngomong itu di keluarga besarku gitu ya, nah itu mungkin beda cerita gitu. Karena aku pun gini, karena dari keluargaku pun tuh ada yang kayak bener-bener masih menganut tradisi Jawa yang kayak sebegitunya gitu loh. Dia kan ya, darah kayak biru guys. Dia keturunan, dia tuh orang kerajaan. Enggak lah. Ya pokoknya masih ada yang menganut kayak bener-bener tradisi Jawa banget, yang kayak misalkan nikah pun harus di tanggal segini, di Kliwon lah dan lain sebagainya begitu kan. Nah kayak kalau aku bilang kayak gitu, oh nggak mau nikah, nggak mau punya anak, itu pasti ngerasa kayak mereka bakalan kayak, ih kok lu gitu sih gitu kan. Padahal itu kan kayak bukan masalah gitu ya. Cuman ya saya kalau misalkan orang yang masih kayak keluarga besarku gitu, yang ada yang pemikirannya masih kuno banget gitu kan. Ya cuman ya maksudnya kalau pendapat keluarga besar nggak terlalu aku iniin sih, karena maksudnya keluarga besar juga kita nggak kenal banget, nggak deket-deket banget gitu kan. Jadi it doesn't matter gitu. Nah cuman kayak aku juga ngeliat dari ada salah satu tanteku tuh yang dia juga sekarang umurnya udah 30-an, 40-an, kayaknya early 40s atau late 30s gitu deh. Dan sampai sekarang masih belum nikah gitu kan. Tapi hidupnya enak-enak aja gitu loh. Dia punya pekerjaan yang oke, punya gaji yang oke. Terus abis itu juga sering banget keluar negeri dulu ya sebelum pandemi gitu kan. Jalan-jalan ke sana sini situ, dan kayaknya aku punya goals jalan-jalan ke luar negeri itu juga karena ngeliat dia gitu, karena rasa enak banget ya hidupnya dia, nggak perlu punya pacar, nggak perlu punya suami, anak dan lain sebagainya, dia masih bisa happy gitu loh, masih bisa maksudnya fokus ke dirinya dia sendiri dan nggak ngerasa kesepian juga gitu loh. Jadi makanya aku terpikirkan kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalkan gue nggak nikah, nggak punya anak, ya gue jadi kayak dia gitu kan, jadi rich auntie gitu kan. Jadi no problem banget sih. Dan ya soal keturunan ya
ya udah gitu, nggak ada yang mempermasalahkan juga, orang tua aku nggak mempermasalahkan dan aku juga nggak mempermasalahkan, jadi ya udah gitu, it's okay gitu, jadi no problem no worries gitu lah ya. Soal keturunan gitu, jadi ya udah gitu. Nah terus nih aku mau nanya lagi nih ke Saida nih. Kayak tadi kan aku bilang gitu ya, aku nih orangnya gampang banget jatuh cinta gitu kan. Orang baik dikit ke aku jatuh cinta, orang perhatian dikit ke aku jatuh cinta. Nah, seorang Saina nih gampang jatuh cinta atau enggak nih gitu? Dulu sih, aku sih ngerasa kalau dulu itu ya sih, karena aku tuh orangnya baperannya guys. Baperannya ini bisa gampang bapernya tuh bapernya itu bisa yang gampang nangis, gampang marah, ya pokoknya apa-apa dibawa perasaan gitu lah kan. Nah, kalau dulu sih aku ngerasa sangat amat baperan parah sih ya. Dan sebenarnya sekarang nggak tahu sih, sekarang aku ngerasa udah nggak begitu baperan sih. Lebih sekarang tuh udah lebih bisa cuek, lebih bisa bodo amat gitu. Tapi dulu tuh masih susah kan, apalagi kalau soal jatuh cinta gitu ya kan, ada yang baik dikit, diperhatiin dikit aja udah baper, terus udah menganggap kalau misalnya dia suka sama gue. Apalagi kalau misalnya aku suka sama orang, ini berdasarkan pengalaman aku dulu ya guys, ya masih bocah lah ya, aku suka sama orang. Nah orang ini tuh tahu kalau aku suka sama dia, nah dia tuh sengaja gitu loh, sengaja memperlakukan aku tuh beda gitu lah, jadinya kan aku makin baper ya. Tapi aku tahu kalau ini orang nih sebenarnya tuh cuman pura-pura doang gitu, maksudnya dia cuman pengen ngebaperin gue doang, tapi dia nggak suka gitu sama gue, dia nggak pengen serius gitu ya. Iya, dia tuh cuman iseng gitu loh. Nah cuman ya gimana ya namanya juga udah suka gitu kan, orang digituin malah makin suka ya kan, makin baper gitu ya kan. Jadi kalau dulu tuh aku gampang banget sih suka sama orang, iya gampang. Terus kalau misalnya yang awalnya nggak suka gitu, tapi dia udah mulai memperlakukan aku beda gitu ya, langsung deh langsung kotok-kotok gitu ya. Iya, langsung mikir ini mah suka sama gue nih gitu, langsung melewat gitu. Tapi sekarang enggak sih. Sekarang aku ngerasa, jujur aja sekarang ini detik ini aku lagi ngerasa males percaya sama orang, terutama cowok sih. Maksudnya percayanya ini dalam hal yang dalam hal yang menuju ke pacaran gitu ya guys ya. Kalau misalnya dalam hal lain sih beda. Ya. Gitu ya. Yang lebih intimate gitu lah ya. Nah iya itu aku lagi ngerasa males. Sebenarnya bukan nggak bisa sih, sebenarnya aku bisa-bisa aja. Cuman lagi ngerasa males aja karena terakhir tuh ada pengalaman yang sangat amat tidak mengenakan ya. Jadi aku ngerasa gue males kalau sama kayak Michelle tadi, males kalau misalnya ketemu orang yang kayak gitu lagi gitu, karena buang-buang waktu. Iya, karena nggak enak banget digituin. Terus sekarang juga kita udah makin gede ya kan, terus juga kuliah nggak kerasa nanti tahu-tahu lulus gitu ya kan, entah nanti lanjut S2 atau kerja kan pasti kesibukannya makin banyak kan. Terus juga kalau misalnya kita pacaran sama orang yang salah gitu ya aduh ngapain gitu, maksudnya buang-buang waktu gitu kan. Terus juga kalau misalnya nih kita pacaran nih, udah oke lah, dia orang yang tepat gitu ya kan. Tapi kalau misalnya nggak ada kepastian gitu, misalnya kita udah di umur yang cukup matang gitu kan, terus kalau misalnya udah ada pasangan ya pasti kita bakal nikah dong ya kan. Nah terus kalau misalnya kita udah oke nih, kita udah di umur segini, kita lebih serius lagi, yuk kita nikah bla bla, terus tiba-tiba dia bilang kayak enggak deh, kayaknya gue belum siap deh bla bla, plan gitu ya. Iya, terus aku males aja gitu ya. Kalau gitu mah, kalau emang dari awal nggak ada tujuan yang yang udah lu buat gitu, kalau misalnya lu masih cuman mau iseng-iseng doang, main-main doang, ya ngapain gitu kan, lu membuang waktu orang, tahu gak sih? Itu kalau misalnya ketemu orang yang orangnya benar tapi nggak punya tujuan hidup ya. Kalau misalnya ketemu orang yang
dari awal udah nggak bener kan Iya. Gila lagi kan. Jadi ya begitu sih. Sekarang aku ngerasa lagi susah. Sebenarnya nggak susah sih. Sebenarnya lagi nggak mau aja sih. Butuh istirahat dulu lah ya. Iya, lagi butuh istirahat aja. Sebenarnya bisa aja ya kan. Kita tinggal cari aja nih orang gitu ya kan. Sebenarnya nggak segampang itu sih guys. Ini cuman ngomong doang. Iya. Maksudnya kalau untuk jatuh cinta atau suka sama seseorang itu sebenarnya gampang dalam tanda kutip lah kan. Kalau misalnya emang itu orang perhatian sama kita dan lain sebagainya kan pasti kita bisa langsung nyaman gitu ya kan, suka kan. Cuman kalau sekarang ini aku lagi nggak mau aja gitu. Lagi males sih. Ya sebenarnya kayak ini sih it will be if it's meant to be gitu kan. Jadi ya sebenarnya dibawa santai aja. Kalau misalkan tuh orang emang tepat, ya udah gitu loh. Dan aku juga orangnya tuh nggak suka sama cowok, nggak cowok aja sih sebenarnya, sama seseorang gitu ya, yang nggak pasti gitu, yang nggak bisa memutuskan sesuatu, yang pelin-pelan, yang nggak tahu mereka tuh mau apa, yang nggak bisa berkomitmen gitu kan. Dan kayak apa ya, itu tuh turn off banget sih buat aku. Kayak harus kayak misalkan nih, apa-apa harus aku yang bikin keputusan, atau mungkin apa-apa harus aku yang apa ya, ngasih pendapat atau gimana gitu. Jadi aku maunya kalau misalkan aku ketemu seseorang gitu ya, misalkan orang ini bakalan menjadi pasangan aku nggak mau orang itu terlalu ngebosi juga, tapi aku juga nggak mau orang itu terlalu apa ya, menyerahkan semuanya ke aku maunya kita tuh equal gitu ya. Kita tuh imbang. Jadi kalau diskusi kan sama-sama menyampaikan pendapat gitu ya kan. Nah benar-benar, jadi sama-sama kita ini memberikan effort yang seimbang gitu loh, bukan hanya aku aja, bukan hanya dia aja gitu, biar di hubungan itu tuh kita nggak capek gitu loh, nggak capek kayak ngerasa kayak aduh gue doang nih yang nge-carry nih hubungan gitu, nih orang ngapain aja gitu kan. Jadi ya sama aja gini, kalau kerja kelompok gitu ya, satu orang doang yang kerja itu kan pasti capek gitu kan. Harus namanya kerja kelompok ya berarti kan semua kelompok itu harus semua anggota itu kan harus masing-masing punya bagiannya masing-masing dan harus dikerjakan gitu kan. Nah sama aja kayak gini gitu, aku mau ketemu orang yang emang bisa mengimbangi aku gitu, kita bisa menjadi equal, bukan dia menjadi seorang yang memimpin atau menjadi seorang yang mengikuti gitu, tapi kita sama-sama menjadi penggerak gitulah gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal susah jatuh cinta nih, aku tiba-tiba kepikiran gitu ya, aku tiba-tiba ingat gitu. Ada satu kejadian yang bikin aku juga susah jatuh cinta gitu kan. Betul. Kayak tadi aku juga ngomong gitu kan, di awal-awal dulu aku emang gampang banget buat jatuh cinta gitu kan. Dan aku ini orangnya tuh juga apa ya, cukup frontal gitu. Misalkan kayak aku suka sama seorang, aku sering langsung kayak ngomong aja gitu, kayak gue suka sama lu gitu. It doesn't matter gitu ya, ntar dia jawabnya mau gue sorry gue nggak suka, atau gue suka juga, atau apapun itulah, itu nggak penting buat aku gitu. Yang penting aku ngasih tahu ke orang itu jujur ya kan. Ya itu apa ya, aku ngerasa lega aja gitu loh kalau aku udah ngasih tahu gitu. Nah cuma ada satu kejadian pas aku SMP sih yang paling puncaknya gitu ya, dimana aku ngasih tahu seseorang gitu kalau aku suka sama orang itu, dan orang itu menolak aku. Sebenarnya aku nggak apa-apa ya kalau orang itu menolak aku, karena aku ngerti kalau misalkan nggak semua orang mempunyai perasaan yang sama gitu kan. Pasti ada orang yang nggak bisa gitu. Tapi orang ini nolak dengan alasan sorry gue nggak suka, dan itu dia ngomong tentang fisik gitu loh, kayak soalnya lu gendut gitu kan. Dan di situ kayak aku kayak ngerasa, jujur aja ngerasa sakit hati sih, karena apa ya, kayak yang menjadi penolakan itu bukan akunya, tapi ternyata fisiknya aku gitu loh. Jadi ngerasa susah banget gitu loh. Dan ada lagi orang yang ngomong, aku lupa sih kapan dan siapa yang ngomong, tapi aku ingat ada orang ngomong ke aku kalau gini, coba aja kalau lu kurus pasti gue suka sama lu. Dan aku di situ kayak itu. Iya makanya kan, dan aku pernah dulu juga, udah agak lama sih ini sebenarnya, waktu SD kan masih bocil-bocil gitu ya. Cuman ini bikin aku jadi kayak langsung deg gitu loh. Orang ini ngomong kayak ayo dong lu olahraga, kurangi berat badan lu biar gue gak malu. Dia ngomong kayak gitu. Terus apa ya, di situ aku langsung ngerasa kayak
sejelek itukah gue gitu, nggak menarik itukah gue gitu kan. Dan itu bertahun-tahun aku harus apa ya, kayak jadi insecure lah gara-gara penampilan aku gitu kan. Susah jatuh cinta juga. Susah jatuh cintanya bukan karena nggak bisa lulus sama orang lain, tapi takut orang lain tuh memandang aku sebagai gue nggak suka sama dia gara-gara fisiknya dia nih gitu. Makanya aku jadi susah gitu loh buat jatuh cinta gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya ketemunya lewat online gitu, nah itu kan pasti orang banyak berekspektasi gitu kan ya. Apalagi kalau ngeliatnya cuma dari foto doang gitu kan. Nah itu aku juga jadi takut banget untuk jatuh cinta gitu, karena fisik aku tadi itu. Nah cuman untungnya sih makin kesini ya aku makin bisa untuk menerima diri aku apa adanya gitu ya. Jadi kayak kayak nggak peduli, nggak harus takut gitu kalau ketemu sama orang lain. Kayak aduh gue takut nih kalau misalkan ketemu nih orang tadi yang ngerasa gue jelek lagi gara-gara gue gendut lah atau apalah gitu. Jadi kayak aku ngerasa ya kalau misalkan dia berpikiran kayak gitu ya udah berarti dia bukan orang yang tepat buat aku gitu kan. Dan ntar juga pasti ada aja kok orang yang bakalan terima aku apa adanya gitu kan. Jadi ya itu sih salah satu kenapa aku juga sempet takut jatuh cinta gitu, susah jatuh cinta karena pernah ada orang yang menolak aku cuman karena fisik gitu loh. Jadi itu bikin aku bener-bener kayak apa ya, tertampar banget gitu loh. Sampai ada aku sempet kayak pengen workout banget, pengen diet, tapi kan bener-bener yang nggak sehat itu loh, yang kayak misalkan harusnya orang tuh workout seminggu 3 kali gitu, misalnya ini aku seminggu 7 kali tuh workout terus gitu. Itu kan nggak boleh gitu ya, harus ada break, harus ada ini gitu. Nah itu kan, terus misalkan kayak diet nih, harusnya diet misalkan makan nasinya sekali aja gitu, ini aku malah gak makan sama sekali gitu. Itu kan malah bikin sakit gitu kan. Bukannya kurus malah sakit gitu. Jadi aku ngerasa kayak apa ya, aku sekarang udah nggak diet-dietan, nggak workout sih masih, cuman kadang-kadang jujur aja gue males gitu ya. Jadi cuman maksudnya kayak aku tahu gitu loh, maksudnya yang sehat tuh kayak gimana gitu. Dan kalaupun aku mau berubah, aku nggak mau berubah untuk orang lain gitu loh. Jadi emang untuk diri aku sendiri gitu loh, aku yang pengen berubah, dan untuk diri aku sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Jadi ya itulah kenapa aku sempat takut jatuh cinta gitu, karena ya mungkin untuk seseorang yang pernah kayak gitu ke aku dan denger ini gitu ya kata-kata lu bener-bener pedes banget sih. Jadi ya semoga aja udah berubah gitu ya, semoga ya semoga korbannya sampai cukup di gue aja, jangan sampai ke orang lain gitu ya. Karena percayalah perkataan kayak gitu walaupun cuman diucapkannya paling cuma 15 detik gitu ya, tapi itu impact-nya tuh ke kita bakalan bertahun-tahun gitu loh. Dan sampai ada orang yang nggak bisa sembuh dari itu sama sekali gitu. Dan untungnya aku bisa sembuh dari itu gitu kan. Jadi ya hati-hatilah dalam berkata-kata guys gitu. Jadi mulutmu harimaumu. Bener banget, jadi dijaga omongannya guys itu. Aduh, ya begitulah ya tentang jatuh cinta dan beserta kesulitannya dan kesusahannya. Banyak banget faktor-faktornya, banyak banget cita-cita dari kita yang berbeda-beda pastinya, atau mungkin ada juga yang sama gitu ya. Dan ya ini kita di penghujung acara seperti biasa gitu ya, kita mau ngasih 1 patah 2 patah kata tentang topik kita hari ini gitu ya. Mungkin kita biasa ngasih quotes dari orang-orang yang terkenal gitu misalnya, atau mau ngasih kata-kata mutiara, mau ngasih pendapat, saran gitu ya. Mungkin boleh nih dimulai dari Saina dulu, dikasih untuk pendengar-pendengar kita nih. Oke. Jadi kalau dari aku sebenarnya aku juga bingung sih ya. Tapi kalau menurut aku buat kalian yang lagi ngerasain susah jatuh cinta karena ada faktor-faktor lain gitu kan, kayak yang Michelle udah bilang tadi di awal, kalau menurut aku sih ya udah jalanin aja dulu. Maksud aku jangan paksain untuk buru-buru jatuh cinta kalau kalian tuh belum siap. Karena nggak ada gunanya gitu, nanti malah kalian lagi yang semakin tersakiti gitu. Karena diri kalian sendiri tuh belum siap, tapi karena kalian mungkin ngerasa
cuman kalian doang nih yang belum punya pacar, sedangkan teman-teman kalian udah pada punya pacar semua. Jadinya kalian memaksakan diri kalian untuk berpacaran sama orang yang sebenarnya kalian tuh mungkin nggak cocok gitu, atau mungkin dia bukan tipe kalian atau gimana gitu kan. Nanti kalian juga kan yang capek, kalian juga kan yang sakit. Jadi kalau misalnya memang kalian lagi ngerasa sulit untuk jatuh cinta lagi sulit untuk membuka hati lagi, menurut aku sih jangan dibawa pusing ya udah dijalanin aja gitu, karena nggak selamanya sendiri itu menyedihkan kok. Justru kalian hidup sendiri, kalian lebih bisa mengeksplor banyak hal yang bisa aja yang belum tentu bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian punya pasangan gitu ya aku nggak tahu sih, cuman kan tergantung lah kesepakatan kalian dengan pasangan kalian gimana ya kan. Jadi menurut aku selama kalian masih bisa mengeksplor banyak hal gitu ya kan, ya udah lakuin aja gitu. Pokoknya jangan takut untuk sendiri, jangan takut jomblo ya, karena fokus aja perbaiki diri kalian gitu ya. Maksudnya fokus memperbaiki diri, bikin diri kalian makin cantik gitu ya, makin pinter gitu ya kan, pokoknya makin keren lah pas, karena nanti kalian akan dipertemukan dengan orang yang emang dia itu buat lo doang gitu. Mau orang lain jungkir balik, kalau itu orang emang udah dilahirkan untuk lo ya mau gimana pun ya kalian tetap akan bersatu gitu. Jadi pokoknya fokus memperbaiki diri kalian sendiri, karena orang yang tepat akan datang di waktu yang tepat gitu. Yes, ya benar banget dari aku ya. Silakan Michelle dilengkapi gitu. Ya, dan sebenarnya tadi Saina juga udah ngasih pendapatnya dia gitu, dan itu menurut aku udah sangat amat wow banget gitu ya. Aku juga setuju banget sama itu. Dan mungkin tadi pas kita sesi cerita-cerita juga mungkin udah bisa dipetik lah ya 1-2 intisarinya apa gitu ya. Nah, cuman di sini aku mau menekankan aja ya, jangan jatuh cinta atau jangan ngebet pacaran kalau misalkan kalian ngerasa kesepian doang atau ngerasa aduh gue lagi pengen nih pacaran gitu ya. Karena pacaran, berkomitmen, memulai hubungan itu jauh lebih dari itu gitu. Bukan hanya sekedar gue pengen baper nih, gue pengen jalan-jalannya doang gitu. Misalkan gue pengen bucin-bucinnya doang gitu ya. Karena nggak hanya memulai sebuah hubungan, berada dalam hubungan tuh nggak hanya itunya aja gitu loh. Kalian harus siap dengan segala tantangan yang akan mendatangi kalian gitu loh. Jadi mulailah hubungan kalau misalkan kalian emang udah bener-bener siap gitu loh. Emang udah bener-bener ngerasa oke nih, diri gue udah siap, lingkungan udah siap, udah gitu. Jangan cuman karena aduh gue kesepian nih, aduh gue butuh temen cerita gitu misalkan, atau apalah gitu ya. Karena kalau cuman kayak gitu doang ya percuma gitu loh. Jadi ya apalagi kalau misalkan udah mulai dewasa gitu ya, kalian pasti ngerti lah pacaran bukan hanya sekedar chatan tiap hari atau callan tiap hari atau saling ngasih barang, ngasih makan, gak hanya kayak atau gitu aja gitu. Atau jalan-jalan tiap hari, nggak kayak gitu guys. Yang sering jalan bareng aja masih bisa diselingkuhin. Nah itu dia gitu ya, yang nempel 24/7 aja masih bisa tuh ada aja waktu buat selingkuh gitu kan ya. Jadi udah mulai dewasa tuh pastinya udah mulai memikirkan soal masa depan gitu kan, gimana dengan pernikahan lah, gimana dengan karir, keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi harus siap gitu dengan segala tantangan yang ada. Dan juga buat kalian yang ngerasa kayak aduh kenapa sih gue susah banget jatuh cinta, kenapa sih mungkin ngerasa kayak gue takut banget, gue trauma banget gitu ya. Ya take your time aja gitu loh. Kayak tadi Saina juga gitu kan, butuh istirahat aja gitu kan. Dan gak harus kok saat itu juga kalian tuh jatuh cinta, punya pacar gitu ya. Karena punya pacar tuh bukan segalanya kok guys. Dan kayak tadi Saina bilang gitu ya, sendirian itu juga bukan berarti kalian kesepian gitu kan. Dan mungkin aja dengan kalian fokus ke diri kalian sendiri ini, kalian bisa unlock potensi-potensi kalian gitu kan. Dan benar-benar ngediscover diri kalian itu siapa, kalian itu pengen jadi apa, pengen ngapain dan lain sebagainya gitu. Dan
ya emang tidak bisa dipungkiri pastinya kalau punya pacar tuh kita mungkin bisa lebih happy gitu ya, atau mungkin jadi dalam tanda kutip punya teman buat ini itulah gitu ya. Tapi nggak semua hal yang kalian butuhkan di dunia ini tuh ada di pacar kok gitu. Betul bisa bisa aja dari teman kalian, dari sahabat kalian, dari keluarga kalian, orang tua, atau mungkin dari diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum siap, ya udah ditunggu aja, istirahat dulu aja, bener-bener fokus sama diri kalian sendiri dulu. Ntar pun kalau misalkan ada orang yang tepat dan dia datang ke kalian, ya anggap aja kayak itu udah hadiah dari Tuhan gitu loh, udah dikasih ke kalian gitu. Jadi ya take your time gitu lah guys, jangan terburu-buru gitu, sabar aja gitu. Yang selevel sama kalian pasti akan datang di waktu yang tepat. Ingat, yang selevel sama kalian. Iya, dan jangan pernah nurunin standar kalian ya guys. Iya, ya ampun. Jangan pernah nurunin standar kalian. Bilang, jangan mulai satu hubungan hanya karena kalian kesepian, dan jangan nurunin standar kalian cuman supaya kalian dapet pacar doang. Ya ampun. Iya, itu bener-bener aduh ya ampun, itu kesalahan yang amat sangat besar sih guys, kalau kalian nurunin standar kalian cuma karena kalian ngerasa aduh gue nggak dapet pacar nih kalau standar gue ketinggian terus. Karena standar itu nggak ada yang ketinggian guys, standar itu itu yang apa yang fit untuk kalian gitu loh. Jadi ditunggu aja gitu, pasti ada kok yang sesuai sama standar kalian, sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Jadi jangan pernah nurunin standar kalian hanya supaya kalian dapat pacar gitu deh. Iya, betul. Oke. Kita sampai di penghujung acara nih akhirnya. Jadi ya seperti biasa aku dan Saina nggak bosan-bosan untuk memberitahu ke kalian kapan sih ASKR upload. Jadi tolong nih buat Saina dikasih tahu nih ke pendengar-pendengar kita kapan sih ASKR tuh upload gitu. Oke, jadi ASKR itu upload seminggu 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Untuk di hari Jumat, kita upload jam 6 sore, dan di hari Minggu jam 8 pagi. Jadi jangan ketinggalan lagi ya guys, karena rugi banget sih kalau kalian ketinggalan. Bener banget, jadi dipasangin reminder, alarm, apapun itulah ya, ditulis, dicatat, ditempel, di tembok, dimanapun itu biar kalian ingat dan gak ketinggalan episode dari kita. Nah selain itu, kalau misalkan nih kalian punya topik, punya ide apapun itu, atau punya cerita yang pengen kalian sampein ke kita, terus pengen kita sampein di sini biar didengar sama orang-orang juga gitu ya, boleh banget nih kalian menghubungi kita di sosial media kita. Nah boleh nih buat Saina tolong dong dikasih tahu apa aja sih sosial medianya ASKR. Oke, jadi ASKR itu punya sosial media lumayan banyak. Pasti ada Spotify, terus kita juga punya YouTube, ada Instagram, terus kita juga punya email. Nah, nama semua sosial media kita itu sama, apa sih kata remaja, dan untuk emailnya tinggal ditambahin aja @gmail.com. Jadi lengkapnya apa sih kata remaja @gmail.com. Jadi kalian nggak perlu kesusahan atau kebingungan nyari sosial media kita, karena itu udah gampang banget sih guys diingat. Iya, jadi nggak perlu ribet-ribet ya, nggak perlu nanya-nanya aduh gimana nih caranya nih mau kirim cerita gitu ya misalkan, atau mau request topik gitu kan. Jadi nggak perlu ribet-ribet, pokoknya tinggal cari aja apa sih kata remaja, pasti langsung muncul deh. Oke, terima kasih buat semua kalian ya yang udah mendengarkan dari awal hingga akhir. Terima kasih juga buat saya yang udah menjadi teman host aku hari ini. Sama-sama. Jadi segitu aja untuk hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.